Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan rica-rica daging sapi. Sajane Fluffies, tadi tuh aku tuh pengen bikin resep masakan rawon, cuman tadi kluwaknya tuh ketinggalan di pasar. Jadi begitu sampai rumah, tengok-tengok loh kok nggak ada kluwaknya. Ya wis, masak apa ya? Terus aku memutuskan untuk bikin daging rica-rica. Ini aku siapkan dagingnya sebanyak setengah kilogram ya. Kemudian pertama-tama dagingnya akan kita rebus terlebih dahulu. Ini aku pakai dagingnya jenis daging khas dalam, bisa pakai daging sengkel ataupun pakai tetelan ya, sesuai dengan seleranya Fluffies aja. Cuma nanti pada saat perebusan pastinya akan lebih lama dibandingkan daging khas dalam. Nah ini pada saat ngerebus Fluffies kan suka ada kayak busa-busanya gitu kan. Nah ini akan kita buang aja supaya nanti nggak amis. Kemudian ini kita akan rebus sampai nanti mateng. Sambil kita rebus, kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita udah siapkan ada cabai merah keriting, boleh tambahkan cabai rawit kalau mau lebih pedas lagi ya. Kemudian di sini kita akan pakai bawang merah. Kemudian di sini kita akan pakai bawang putih. Di sini ada kunir. Kemudian kita akan pakai jahe dan juga ada kemiri. Ini kita tambahkan lagi ada merica dan juga ketumbar. Kemudian ini akan kita haluskan. Aku haluskannya menggunakan blender. Fluffies juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ataupun chopper juga nggak apa-apa. Nah ini biar kita nanti gampang untuk menghaluskannya, cabenya akan kita potek-potek terlebih dahulu ya. Dan juga jangan lupa beri sedikit air ataupun minyak juga boleh supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah setelah bumbunya halus, kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan dan juga minyak untuk menumis. Di sini aku menggunakan minyak goreng untuk menumis. Aku pakai minyak goreng spesial dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, cocok banget untuk Fluffies yang pengen hemat minyak karena ini 6 kali penggorengan masih tetap jernih. Nanti kalau misalnya Fluffies mau beli, jangan lupa pakai kode voucher dari Fluffy Kasih ya. Linknya aku taruh di deskripsi box. Kemudian ini kalau misalnya minyaknya sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita beri bumbu aromatik lainnya. Di sini ada jahe, ada serai, kemudian ada daun jeruk dan juga daun salam. Kemudian kita akan tumis-tumis lagi sampai nanti aromanya harum dan warna dari bumbunya juga sudah mulai cantik dan teksturnya juga sudah mulai kering seperti ini. Nah kalau udah kayak gini, bumbunya udah mateng, sekarang kita akan tengok dagingnya ya. Ini dagingnya sudah tadi aku rebus. Ini kurang lebih 30 menit, udah empuk banget. Nah sekarang kita akan langsung cemplungin ke bumbu yang sudah tadi kita tumis. Nah ini sak kuah-kuahnya kita akan masukkan. Nah karena tadi dagingnya udah empuk, berarti nanti masaknya nggak usah terlalu lama-lama banget Fluffies. Nah di sini kan kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita akan pakai garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, kemudian gula Jawa juga boleh diganti gula pasir, atau bagi Fluffies yang nggak suka gula sama sekali, boleh di skip gulanya. Ini akan kita masak sampai nanti kuahnya agak asat seperti ini. Ini udah mateng, rasanya udah enak banget. Untuk terakhir kalinya kita tambahkan lagi daun kemangi ya, supaya lebih sedap banget. Rasanya dicari satu nggak lengkap kalau nggak ada kemanginya. Kalau kemangi udah masuk, kita tinggal aduk-aduk wala-wali sebentar biar nanti kemanginya juga pada saat penyajian masih cantik. Ini sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Wah ini tinggal ngambil nasi anget yang banyak. Kalau mau lebih enak lagi, maknya pakai tumisan kembang pepaya ya. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep yang enak banget, yang simple banget, dan kita akan pakai sayap ayam. Ini akan kita masak ayam pedes manis. Wis jan pokoknya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan bumbu halusnya. Ada brambang, kemudian kita pakai bawang juga. Kemudian karena di sini maunya yang pedes, jadi aku tambahin cabai rawitnya yang banyak aja. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi cabai merah besar. Nah ini supaya nanti warnanya cantik. Sementara kalau cabai rawitnya biar pedes banget rasanya. Tambahkan air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya.
Kalau sudah halus kita sisihkan, kemudian siapkan wajan, beri air. Kalau sudah mendidih kita akan rebus terlebih dahulu sayap ayamnya. Ngerebusnya itu nggak usah lama-lama Flavis, jadi begitu dicemplungin terus tunggu mendidih 3-4 menit aja udah cukup. Kemudian ini akan kita angkat dan kita akan sisihkan, kemudian airnya kita buang. Nah kalau udah melalui proses ini dijamin masakan ayam kita wis enak banget pokoknya. Oke, sekarang kita akan siapkan wajan lagi, kemudian beri sedikit minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah ini gongsongnya itu pakainya api kecil aja, jadi biar nanti aromanya harum banget, terus nggak gosong, terus bumbunya bener-bener tanak banget. Teksturnya itu udah agak kering kayak gini Flavis. Nah ini tandanya bumbunya sudah mateng. Kemudian kita akan cemplungin ayam yang sudah tadi kita rebus, kemudian ini akan kita aduk-aduk rata. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada gula pasir, gula jawa juga boleh, garam, penyedap rasa. Penyedap rasanya boleh kaldu ayam, kemudian boleh kaldu jamur, boleh pakai micin. Kalaupun nggak pakai penyedap rasa juga rasanya wis enak banget. Kemudian kita akan tambahkan lagi air, kita akan aduk rata. Nah ini apinya kita besarin dulu. Nanti kalau misalnya sudah mendidih kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti kuahnya itu susut separuh atau asat, setengah asat gitu maksudnya. Kemudian kalau misalnya kuahnya udah setengah asat, baru nanti kita akan cemplungin kecap manis. Nah hari ini aku masak ayam pedes manisnya itu kecapnya di akhir masakan. Nah ini nanti akan membedakan ayam kecap manis biasa dan ayam kecapnya dari Flavikasi. Pokoknya rasanya enak banget dan beda dari resep-resep Flavikasi sebelumnya. Nah ini kalau misalnya kecapnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk dan kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya rada asat. Jadi nggak sampai asat banget, kayak ada tekstur nyemek-nyemeknya gitu kalau orang Jawa bilang. Nah kalau teksturnya udah begini, ini sudah siap kita angkat. Ini bisa langsung dimakan begini aja pakai nasi anget, terus pakai kuahnya. Ini rasanya bener-bener enak banget. Kalau misalnya Flavis mau, Flavis juga bisa panggang sebentar pakai oven, ataupun pakai air fryer, ataupun pakai teflon itu juga boleh, ataupun mau dibakar pakai bamba. Itu juga nanti rasanya enak banget. Apalagi nanti kita maemnya pakai lalapan ataupun sayur asem atau sayur sup, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi seneng banget. Hari ini Flavikasi mau bikin resep iga bakar kecap yang enak banget. Kita kan suka makan iga bakar tuh kadang di restoran, itu kan enak banget rasanya dan harganya juga lumayan mahal. Nah hari ini kita akan bikin sendiri di rumah, lebih hemat dan juga pastinya lebih enak banget. Kalau di tempat Flavikasi ini iga kayak gini, ini 1 kilonya cuman 70.000 doang dan itu masih murah banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita pakai merica, kemudian pakai kemiri. Kemudian di sini kita pakai bawang putih, kemudian di sini kita pakai brambang. Kemudian kita tambahkan lagi jahe dan beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita pakai bawang bombay. Nah, bawang bombaynya itu wajib ada ya. Kalau misalnya Flavis nggak punya bawang bombay, bisa juga digantikan pakai yang onion itu loh, yang kayak mirip bawang bombay cuman warnanya merah. Itu juga boleh banget. Kemudian setelah ini kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita gongsong bumbunya sampai nanti mateng dan harum. Baru setelah ini kita akan cemplungin bawang bombaynya. Setelah bawang bombaynya masuk, kita akan tambahkan lagi kayu manis. Sekarang kita akan aduk-aduk lagi, kita gongsong lagi sampai semua bumbunya mateng dan aromanya harum banget. Kalau misalnya sudah kayak gini, baru kita akan cemplungin iganya. Nah ini penting ya, jadi iganya itu nanti jangan langsung ditambahkan air. Jadi kita akan aduk-aduk dulu, atau kita akan masak dulu sebentar sampai nanti dagingnya berubah warna pucat dan sudah kaku. Nah ini kita akan tutup dulu sebentar.
Kemudian kalau misalnya kira-kira dagingnya sudah berubah warna seperti ini nanti baru kita akan tambahkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi kecap. Nah, kecapnya di sini aku pakai kecap kencana Flavis. Ini teksturnya ringan dan warnanya itu enggak terlalu pekat. Kalau misalnya nanti Flavis pakai kecap yang lebih pekat, kayak misalnya kecap Bango atau kecap ABC, itu nanti jumlahnya boleh dikurangin dari resep aslinya. Di sini kita tambahkan lagi saus tiram, kemudian ada gula pasir, kemudian garam. Kalau tambahkan penyedap rasa juga boleh. Kemudian setelah ini baru kita akan tuang air. Nah, ini airnya wajib nyemplung kayak gini. Jadi nanti biar bener-bener empuk banget. Nah, cara merebusnya pertama-tama kita akan rebus pakai api besar dulu. Setelah mendidih kita akan kecilkan apinya. Jadi bikin iga bakar itu dagingnya tuh harus empuk banget, tapi tulangnya nggak boleh lepas Flavis. Itu nanti yang bikin dia cantik terus enak. Kemudian kalau misalnya Flavis mau pakai presto juga boleh. Jadi caranya kalau mau pakai presto juga apinya harus agak kecil. Biasanya kadang-kadang kalau pakai presto apinya terlalu besar nanti dagingnya empuk, terus habis itu tulangnya lepas. Nah, itu nanti nggak cantik lagi. Nah, hasil akhirnya kayak gini Flavis. Ini sudah aku rebus selama hampir 2,5 jam menggunakan api kecil. Ini warnanya cantik banget dan dagingnya sudah bener-bener empuk banget. Sekarang kita langsung bakar. Ini bakarnya sengaja pakai bamba supaya nanti aromanya jauh lebih harum lagi. Bisa juga sih pakai kayak teflon itu, cuman dia nanti nggak ada aroma sangit-sangitnya. Biasanya itu yang bikin bakaran tuh jauh lebih enak kalau ada aroma sangit-sangitnya. Nah, ini kan masih ada bumbu bekas ungkepannya. Nah, itu bisa kita olesin pada saat kita bakar iganya. Nah, ini 2-3 kali aja udah cukup. Yang penting kita dapat aroma sangit-sangitnya. Nah, kira-kira hasilnya kayak gini Flavis. Ini udah cukup kita bakar. Ini aromanya harum banget dan warnanya juga cantik banget. Sekarang kita nggak usah lama-lama lagi, langsung kita sajikan di meja makan. Ini cukup untuk 1 kali makan sak keluarga. Karena gede-gede banget. Ini aku beli tadi sebanyak 1,5 kilogram. Nah, ini kita akan maem pakai sambal terasi. Wis jan rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep balado daging sapi. Ini rasanya enak banget. Hari ini Flavikasi mau bikin versi yang sedikit pedas dan rodok manis. Tapi nanti Flavis juga bisa bikin yang versi pedas banget terus gurih asin, itu juga bisa banget. Nah, ini daging sapinya cari daging sapi yang kualitas bagus ya, supaya nanti dagingnya lebih cepat empuk. Dan yang pasti Flavis carinya yang masih seger supaya nanti rasanya lebih enak. Nah, ini daging sapinya akan kita potong tipis-tipis bagi Flavis. Kalau misalnya mau lebih cepat empuk, motongnya itu ngikutin Flavikasi kayak gini ya. Jadi dia ngelawan serat, nggak ngikutin serat. Jadi nanti pada saat di maem rasanya empuk gitu. Kemudian setelah dipotong-potong kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah, kunir, bawang putih, kemiri, dan juga ada ketumbar. Kemudian beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Setelah halus, di sini kita masukkan dagingnya ke dalam wajan, masukkan bumbu halus, kemudian tambahkan lagi daun jeruk, daun salam, dan juga air. Nah, di sini kita tambahkan lagi gula Jawa, gula pasir juga boleh, kemudian garam, penyedap rasa. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai nanti dagingnya itu benar-benar empuk banget. Kalau misalnya Flavis mau lebih cepat juga bisa pakai presto, tapi aku lebih suka masaknya itu pakai api kecil terus masaknya lama. Rasanya lebih enak aja gitu. Kemudian ini kita kecilkan apinya dan kita akan masak sampai benar-benar empuk dan asat seperti ini. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, biarkan dingin. Nanti kita akan goreng sambil menunggu dingin. Di sini kita akan siapkan untuk bumbu baladonya. Nah, untuk bumbu baladonya di sini simpel banget Flavis. Kita hanya pakai bawang putih, bawang merah, dan juga cabai merah besar. Bagi Flavis yang pengen rasanya pedes banget, itu tinggal tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis.
Kemudian ini akan kita rebus sampai nanti mateng. Setelah mateng ini akan kita angkat, kemudian kita sisihkan dan kita akan haluskan. Nah, di sini Fluffy Kasih menghaluskannya itu nggak pakai blender, nggak pakai chopper, tapi pakai ulekan. Nah, hari ini aku maunya tekstur sambal baladonya dia rodok kasar, jadi nggak halus banget. Nanti rasanya lebih cantik dan beda aja gitu. Nah, kira-kira kayak gini aja Fluffys. Tekstur sambalnya ini masih kasar dan tampilannya juga cantik banget. Setelah ini kita siapkan wajan, beri minyak, kemudian kita akan goreng daging sapi yang sudah kita ungkep dan sudah dingin. Nah, gorengnya itu nggak usah lama-lama karena ini kan kalau aku kan rasanya rodok manis, jadi cepet banget gosong ya, jadi sebentar aja masaknya. Jangan lupa diwolak-walik. Nah, nanti kalau misalnya kira-kira warnanya sudah coklatan seperti ini tandanya sudah mateng dan kita siap angkat. Beda kalau misalnya nanti Fluffys maunya yang rasa dagingnya lebih ke gurih asin, itu pada saat ngungkepnya gula jawanya atau gula pasirnya dikurangin. Nah, ini sudah mateng, sekarang kita angkat, kita sisihkan. Ini minyaknya biarin aja, kita akan pakai untuk gongsong bumbu baladonya. Nah, ini memang sengaja ya, kalau masakan jenis ini memang perlu minyak yang agak banyak supaya lebih gurih dan juga lebih tahan lama. Ini walaupun nggak dimasukin kulkas 2 hari juga nggak bakalan basi, apalagi masuk kulkas nanti bisa awet banget. Misalnya Fluffys mau 1 minggu atau 2 minggu tinggal masukin kulkas aja, nanti kalau malam tinggal ngangetin. Ini jangan lupa masukin gula, garam, penyedap rasa, kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti aromanya bener-bener harum banget. Baru kita akan cemplungin daging yang sudah tadi kita goreng. Nah, kalau dagingnya udah masuk, kita kecilkan apinya ya, jadi bumbunya ngeresep ke dalam dagingnya. Ini rasanya enak banget karena dagingnya udah gurih, terus kita tambahin aduk pakai sambal juga, sambalnya udah gurih banget. Wis jan enak banget pokoknya. Nah, seperti ini aja Fluffys, ini sudah mateng. Ini langsung kita sajikan di meja makan. Ini rasanya enak banget, gurih banget. Kita tinggal ngambil nasi anget yang banyak, wis jan. Kita tinggal tambahin sayur asem atau sayur sup atau sayur bening, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau ngasih tahu nih gimana caranya bikin ketupat dengan cepat. Jadi mulai sekarang Fluffy Kasih udah nggak perlu lagi buang-buang gas untuk membuat ketupat. Oke, nih pertama-tama siapkan beras sebanyak 500 gram, kemudian berasnya direndam dulu selama 1 jam ya. Kemudian kalau sudah direndam, ditiriskan seperti ini. Nah, sekarang kita siapkan bungkus ketupatnya. Nah, untuk bungkus ketupatnya aku beli jadi aja. Jadi nanti tinggal dicuci dan diisi. Nah, cara ngisinya gini Fluffys, itu di bagian atasnya dibuka dulu. Nah, kemudian kita isi berasnya. Nah, di sini aku pakai jenis beras yang sedang ya. Jadi bukan yang pulen dan juga bukan yang perak. Jadi jenis beras yang sedang. Dan ini menurut aku cocok untuk bikin ketupat. Nah, sekarang kita isi. Nah, ukurannya segini Fluffys, kira-kira ya 3/4, jadi di atasnya setengah. Kalau misalnya setengah nanti masih kelembekan, jadi di atasnya setengah. Ini aku jadikan 8 ketupat. Ini ketupatnya ukuran yang sedang ya, jadi kan ada yang suka besar tuh ketupatnya. Nah, ini ukuran yang sedang. Nah, kita ikat, kita akan masak menggunakan rice cooker ya. Nah, supaya cepat memasaknya, airnya pakai air yang mendidih ya, jadi air direbus dulu sampai mendidih. Kemudian tuang seperti ini sampai nanti ketupatnya kecemplung. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita angkat dan kita akan masukkan ke dalam rice cookernya. Di sini aku memakai rice cooker digital dari Revel ya. Di sini canggih banget, ini udah touchscreen loh. Dan juga di sini banyak banget menu yang bisa Fluffys pilih, mulai dari masak nasi, ngerebus, ngukus, dan masih banyak yang lainnya. Di sini karena untuk merebus, jadi akan aku rebus selama 1 jam ya. Nah, kita buka, ini sudah aku rebus selama 1 jam. Ini sudah mateng dan benar-benar padat dan benar-benar menul-menul. Nah, sekarang kita akan angkat dulu dan kemudian kita tiriskan. Nah, sebaiknya Fluffys kalau
baru matang seperti ini, jangan langsung dipotong ya, tunggu dingin minimal 2-3 jam. Nah kalau aku diemin selama 1 malam, masaknya sore, kemudian paginya baru dimaem. Nah ini hasilnya setelah paginya kita potong. Nah Flavis bisa lihat ini bener-bener padat dan lembut. Pokoknya Flavis wajib untuk mencobanya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari sayap ayam. Ini nanti akan kita bikin menjadi masakan yang pedes banget. Tapi Flavis nggak usah khawatir kalau misalnya nanti nggak terlalu suka pedas, bisa diganti juga pakai cabai besar. Nah ini sayap ayamnya akan kita potong menjadi bagian kecil-kecil ya. Jadi tadi udah dipotong 2 dari pasar, kemudian ini aku potong lagi menjadi 2 bagian lagi. Jadi totalnya ada 4 bagian. Satu sayap potong menjadi 4 bagian supaya nanti bumbunya lebih ngeresep dan masaknya juga lebih cepat. Kalau sudah dipotong-potong kita akan bersihkan. Kalau sudah dicuci bersih kita akan marinasi dulu dengan tepung tapioka sebanyak 3 sendok teh, kemudian setengah sendok teh merica bubuk dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Kemudian kita aduk-aduk rata sambil agak ditekan supaya nanti bumbunya itu lebih cepat meresap. Nah karena ini potongannya kecil-kecil, jadi marinasinya itu nggak usah lama-lama, cukup 10 menit aja udah cukup. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, kita akan siapkan bumbu halusnya ya. Untuk bumbu halusnya di sini kita pakai cabai rawit ini kurang lebih 30 atau 35. Kemudian ada bawang merah sebanyak 15. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka pedas, bisa diganti menggunakan cabai besar, kemudian dibuang bijinya ya. Kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper. Kalau misalnya Flavis nggak punya chopper, bisa dicincang ataupun diulek, tapi jangan di blender karena kita nggak mau sampai bumbunya itu halus. Kalau sudah, kita akan siapkan wajan dan minyak untuk menggoreng ayamnya. Seperti biasa di sini aku akan menggoreng menggunakan minyak kelapa dari Cap Ikan Dorang. Nah, kalau sudah panas, kita akan masukkan ayamnya. Kemudian kita akan goreng sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Jadi harus sering kita balik-balik dan menggorengnya itu harus pakai minyak yang agak banyak ya. Sampai nanti warnanya kuning kemasan dan cantik banget. Setelah itu baru kita angkat. Nah kira-kira seperti ini Flavis. Ini warnanya udah cantik banget, ayamnya sudah mateng, dan ini luar crispy, dalamnya tuh lembut karena tadi kita marinasi menggunakan tepung tapioka ya. Kalau misalnya kita nggak pakai tepung tapioka, dia kering tapi nggak lembut gitu. Kemudian kita akan goreng lagi sisa ayamnya karena tadi kalau sekaligus terlalu banyak, jadi aku goreng menjadi 2 kali bagian. Nah ini sudah matang, warnanya sudah cantik banget. Sekarang kita angkat. Nah kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Di sini untuk menumisnya aku masih pakai wajan dan minyak yang sama, cuman dikurangin supaya nggak kebanyakan. Kita tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget, dan ini hati-hati pasti ngegerak banget. Tambahkan lagi air, ini kurang lebih 5-100 ml. Kemudian ada garam sedikit aja, dan juga kalau mau pakai penyedap rasa ya boleh lagi. Kalau misalnya mau tambahkan gula pasir lagi ya boleh, tapi nggak usah terlalu banyak karena tadi ayamnya itu udah gurih rasanya, jadi sambelnya itu harus yang lebih ringan. Nah kalau sambelnya udah enak banget, baru kita akan masukkan ayamnya. Nah supaya rasanya lebih jos gandos lagi, kita tambahkan lagi daun cabai ini kurang lebih 3 sendok makan. Tapi Flavis bisa atur aja, kalau misalnya Flavis yang lebih suka pedas banget boleh ditambahkan. Atau kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka pedas, Flavis bisa juga menggantikannya menggunakan paprika bubuk. Nah kemudian kita tambahkan lagi daun bawang supaya aromanya lebih harum lagi. Nah kemudian udah deh, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Habis itu kita angkat, kita siapkan aja nasi hangat yang banyak. Nah ini dia hasilnya. Nah karena ini pedes banget, tapi Flavis bisa tambahkan sayur, misalnya sayur bening atau sayur asem. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ayam yang sederhana banget untuk Flavis di rumah. Di sini aku siapkan ayamnya sebanyak 1 ekor. Ini udah aku potong-potong menjadi 16 bagian dan sudah aku cuci bersih. Untuk bikin bumbunya, di sini bumbunya sederhana banget. Cuman kita ada pakai bawang bombay. Bawang bombaynya karena ini kecil-kecil, jadi aku pakainya 2 ya. Kalau misalnya Flavis pakainya besar, cukup 1 aja. Kemudian bawang bombaynya kita potong-potong. Potong-potongnya agak besar seperti ini ya. Kemudian setelah ada bawang bombay, kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya sebanyak 10 aja udah cukup. Kemudian kita geprek. Setelah itu kita cincang-cincangnya juga nggak usah sampai halus-halus banget. Nah cukup kayak gini aja. Setelah ada bawang putih, kita tambahkan lagi cabai. Untuk cabenya sini aku pakai cabai merah besar. Flavis juga bisa pakai paprika kalau di rumah ada paprika ya. Kalau ada merah boleh, hijau boleh, atau dicampur merah dan hijau juga boleh. Nah setelah ini kita langsung aja goreng ayamnya. Nah ini warnanya sudah kuning keemasan, tandanya sudah matang. Sekarang kita angkat dulu, kita sisihkan, kemudian kita akan goreng sisa ayamnya tadi. Nah di sini tadi aku sengaja nggak marinasi di awal ya, karena nanti akan kita rebus lagi, jadi nanti biar nggak terlalu berat rasanya. Ini ayamnya sudah matang, sekarang kita sisihkan lagi. Kemudian nanti kita langsung aja tumis bumbunya. Untuk tumis bumbunya di sini aku pakai wajan dan minyak yang sama, tapi minyaknya dikurangi supaya nggak kebanyakan ya. Yang pertama-tama kita akan tumis dulu bawang putih dan bawang bombaynya. Untuk bawang bombaynya tadi kan kita pakai agak banyak. Nah kita akan ambil sebagian dulu untuk dimasak di awal, nanti sebagian lagi akan kita masukkan di akhir bersama dengan cabenya. Kalau bawangnya sudah harum banget, baru masukkan ayamnya. Kemudian tambahkan lagi saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Ini ada kecap manis sebanyak 4 sendok makan. Setelah itu kita tambahkan lagi ada garam, ada gula pasir. Kemudian kalau misalnya Flavis mau, boleh pakai penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis ya. Kadang mau pakai kaldu ayam bubuk, kaldu jamur, kaldu sapi ataupun micin, ya wis nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk. Nah sekarang kita tambahkan lagi air sebanyak 100 ml. Kita akan masak menggunakan api besar. Kalau misalnya sudah mendidih, baru kecilkan apinya supaya nanti bumbunya itu benar-benar meresap banget ke dalam daging ayamnya. Nah kalau misalnya ayamnya sudah nyemek-nyemek kayak gini, kuahnya sudah mau asat, baru kita masukkan cabai dan bawang bombaynya. Nah kenapa sih cabai dan tadi separuh bawang bombaynya itu dimasukkan di akhir masakan? Karena sebetulnya ini hanya untuk warnanya jadi cantik aja. Kalau misalnya yang untuk wanginya kita masukkan di awal tadi. Nah, kalau bawang bombay dan cabai sudah masuk, itu artinya masaknya sudah lama-lama lagi. Tinggal diaduk-aduk sebentar, kemudian siap sajikan di meja makan. Wah ini enak banget, pas masih anget-anget, apalagi ada nasi angetnya, cocok banget untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep lontong kilat, ini tanpa cetakan dan tentunya hemat gas. Pertama-tama kita siapkan beras sebanyak 1 kg. Kemudian kita tambahkan airnya sebanyak 1,5 liter. Nah setelah ini biar rasanya nggak terlalu tawar, kita boleh tambahkan 2 sendok teh garam. Nah setelah ini kita akan karu, kalau di tempatnya Flavi Kasih ngomongnya dikaru.
Caranya kita nyalakan api, kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti airnya itu asat. Jadi Flavis harus sering-sering aduk biar merata dan enggak gosong. Kalau Flavis mau bisa pakai panci anti lengket supaya lebih mudah untuk memasaknya. Nah, ini kalau sudah asat, kita matikan kompornya, kemudian kita akan tutup. Nah, ini akan kita biarkan selama setengah jam. Nah, kalau misalnya tutupnya ada bolongannya, kita sumpel dulu supaya nanti panasnya itu nggak keluar, jadi tetap ngelekep di dalam gitu. Nah, kalau udah setengah jam, ini kan nasinya udah mulai melar ya. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk. Nah, supaya nanti bikin lontong itu cepet mateng, kita akan tumbuk beras yang sudah kita karu. Nah, caranya itu kalau mau manual pakai ulekan kayak gini nggak apa-apa. Kalau misalnya habis punya food processor, boleh pakai food processor biar lebih gampang. Ini aku haluskan menjadi beberapa bagian karena wadahnya kecil, jadi nggak bisa langsung semuanya. Nah, nanti teksturnya akan halus seperti ini Flavis. Nah, nanti kalau udah halus kan bikin lontong itu jadi cepet. Nah, kemudian ini nanti adonannya kalau semua sudah dihaluskan, kita akan bagi menjadi 12 adonan ya. Kemudian setelah itu kita akan cetak dulu, jadi biar nanti adonannya itu lebih cantik dan lebih gampang untuk dibungkus. Nah, ini kalau misalnya Flavis mau ukurannya rata sama persis, Flavis timbang aja ya. Ini kurang lebih, kalau tadi aku timbang satu adonan seperti ini beratnya sekitar 200 gram. Tapi Flavis bisa ukur aja sesuai dengan selera Flavis mau ukurannya seberapa panjangnya. Ini setelah dicetak semuanya, sekarang saatnya kita bungkus. Sebelum membungkus, daun pisangnya kita garang dulu atau dijemur dulu supaya nanti alum atau lemes. Jadi nanti begitu kita gulung nggak kaku lagi. Nah, cara gulungnya seperti ini. Kalau bisa tuh sampai yang set gitu gulungnya, jadi biar nggak longgar. Nah, kemudian setelah ini kita akan kunci kanan kirinya pakai tusuk gigi boleh, kalau mau pakai staples juga boleh, terserah Flavis aja. Kemudian sebelahnya juga akan kita kunci menggunakan tusuk gigi. Nah, dari pengalamannya aku, kalau misalnya bikin lontong itu Flavis harus nguncinya itu harus kenceng, jadi supaya nanti pada saat merebus dia nggak lepas dan nanti isi lontongnya itu keluar. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Kita lakukan semuanya sampai selesai ya. Kemudian kalau sudah, nanti kita akan rebus. Nah, ini sudah selesai semua, sudah cantik banget. Sekarang kita siapkan air mendidih. Nah, sebelum dicemplungin, usahakan airnya sudah harus mendidih terlebih dahulu ya. Nah, hari ini aku kasih tahu ke Flavis di rumah teknik menggunakan cara cepat bikin lontong yang hemat gas. Jadi setelah airnya mendidih, kita masukkan lontongnya, kemudian kita rebus, biarkan sampai nanti mendidih lagi, bulak-bulak seperti ini. Kemudian kita tutup, kita akan biarkan selama 5 menit. Kalau sudah 5 menit, nanti kita matikan, biarkan 30 menit. Nah, ini kalau ada bolong-bolongannya kita sumpel aja biar uapnya itu nggak keluar. Nah, ini sudah didiamkan selama 30 menit. Kemudian kita akan tutup lagi, kita akan rebus lagi sampai nanti mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih, kita hitung waktu sebanyak 7 menit. Kalau sudah 7 menit, kita matikan lagi. Kemudian kita diamkan selama 30 menit. Nah, kalau sudah 30 menit, kita akan angkat lontongnya. Kalau masih inget ya, itu kalau misalnya ada lubang-lubangnya ditutup supaya nanti uapnya tuh nggak keluar. Nah, setelah lontongnya sudah didiamkan selama 30 menit, kita akan angkat, kemudian kita akan tiriskan selama minimal 8 jam. Nah, ini aku bikinnya sore. Nah, besok pagi aku mau kasih tahu hasilnya ke Flavis di rumah. Dan ini posisinya harus berdiri ya. Nah, ini keesokan harinya. Ini hasil lontong yang aku bikin tadi malam. Hasilnya seperti ini Flavis. Jadi memang kalau bikin lontong itu nggak boleh langsung kita makan, kita diamkan dulu, kita tiriskan. Nah, ini dia. Aku akan kasih lihat ke Flavis gimana sih
hasil lontong kilat kita hari ini. Nah, ini hasilnya sudah separoh karena yang separohnya lagi sudah dimaem tadi. Jadi kalau misalnya aku bikin masakan itu memang yang aku makan untuk hari ini. Nah, ini hasilnya cantik banget. Ini aku kasih tahu ke Flavis di rumah dalamnya tuh seperti apa. Jadi lontongnya itu menul-menul banget, hasilnya tuh lembut banget. Dan juga ini hemat gas banget. Nah, ini cocok dimaem pakai sate ataupun mau pakai lontong sayur. Nah, kebetulan sebentar lagi kan lebaran. Biasanya kalau lebaran tuh suka maem ketupat atau lontong. Nah, ini cocok banget untuk Flavis dimaem pakai ketupat sayur ataupun mau pakai sambal goreng juga enak banget. Nah, hari ini aku mau sajikan dengan sayur lodeh ya. Ini komplit, ada sayurannya, ada tahunya, ada telurnya, dan juga kuahnya itu seger banget. Aku udah pernah bikin resep sayurnya nanti Flavis bisa cek aja di deskripsi box. Jangan lupa taburin berambang goreng ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan opor. Hari ini kita bikin opornya opor merah ya. Biasanya kan Flavi Kasih bikinnya yang kuning ataupun yang putih. Hari ini kita bikin yang merah. Di sini kita siapkan ayamnya sebanyak 1 kg. Kemudian ayamnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita siapkan ada bawang merah sebanyak 12. Kemudian di sini kita siapkan ada 3 kemiri dan di sini ada setengah sendok teh merica dan 1 sendok teh ketumbar. Kemudian ada 2 ruas jahe, 3 bawang putih dan cabai merah ini kurang lebih sebanyak 10 sampai 15 biji. Kemudian setelah itu kita akan blender, beri sedikit air. Nah, di sini tadi aku ada yang lupa Flavis, harusnya dikasih kunir. Ini kunirnya tadi ketinggalan, kita masukin sekarang aja ya. Ini besarnya kurang lebih 2 ruas jari. Kemudian kalau sudah halus, kita sisihkan, kita siapkan wajan dan juga minyak goreng. Kita akan pakai minyak goreng secukupnya aja. Di sini aku pakai minyak gorengnya, minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini hemat banget kalau pakai minyak ini karena masih jernih banget walaupun sudah 6 kali penggorengan. Kita pakai secukupnya aja ya. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Nah, untuk memasaknya di sini aku menggunakan wok pan atau aku biasanya punya wajan. Ini dari Revan. Kemudian kalau misalnya sudah wangi banget, kita masukkan laos, serai, kemudian daun jeruk dan juga daun salam. Kita akan tumis-tumis lagi sampai nanti bumbunya beraroma harum banget. Nah, spatulanya di sini aku pakai spatula dari Viera ya, spatula silikon dari Viera. Kita akan tumis lagi. Kalau misalnya sudah teksturnya agak kering, baru kita masukkan ayamnya. Kemudian kita akan aduk, kita akan tumis dulu ayamnya dengan bumbu sampai nanti ayamnya kaku. Ini biasanya aku lakukan kita masak ayam atau masak daging ini supaya fungsinya nggak bau amis nantinya. Kemudian kita tambahkan lagi air sebanyak 600 ml, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kalau penyedap rasa, Flavis boleh pakai sesuai dengan selera Flavis. Mau pakai micin boleh, kaldu ayam boleh, kaldu jamur boleh. Ataupun bagi Flavis yang nggak suka sama sekali dengan penyedap rasa juga ditiadakan juga nggak apa-apa. Rasanya udah enak banget. Nah, ini kita akan masak ayamnya sampai nanti airnya tuh susut separoh sedikit. Dan ayamnya juga sudah empuk. Kemudian baru kita tambahkan lagi santan. Untuk santannya di sini sebanyak 600 ml dari 1 butir kelapa. Kemudian kita akan masak lagi. Kita masaknya pakai api yang cenderung ke kecil ya. Nah, ini boleh ditambahkan, boleh enggak, itu cabai rawit gelundungan. Ini nanti biar aromanya harum banget, aroma khas cabai rawit tapi nggak bikin pedes banget. Nah, ini cocok untuk Flavis yang mau aroma cabai rawit tapi nggak mau pedes. Nah, ini kan kita masak sampai nanti santannya enak banget dan tanek.
baru kita akan sajikan di meja makan. Nah, hari ini aku akan maem dengan ketupat. Flavis juga bisa pakai nasi ataupun lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Dadah.